Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terhadap mahasiswa semua. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme protein. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu metabolisme dan apa saja contoh dari metabolisme itu pada reaksi metabolisme karbohidrat. Nah, karena memang di suatu sel itu terdapat berbagai macam makromolekul, selain dari karbohidrat kan juga terdapat lipid, protein, asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nah, pada hari ini kita khusus akan mempelajari mengenai metabolisme pada protein. Sama saja dengan pembahasan sebelumnya, bahwa jika kita membahas mengenai metabolisme, itu tetap terdiri dari dua ya, ada anabolisme dan juga ada katabolisme. Anabolisme berarti proses perubahan senyawa kimia molekul kita itu dari yang sederhana menjadi kompleks. Nah, di mana proses anabolisme ini membutuhkan energi atau yang kita kenal sebagai ATP. Nah, sebaliknya itu pada yang katabolisme, di mana molekul yang lebih kompleks akan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana dan proses perubahannya ini akan menghasilkan ATP ataupun energi. Baiklah, langsung saja bahwa makromolekul protein ini merupakan polimer yang terdiri dari monomer-monomer yang kita kenal sebagai asam amino. Nah, di dalam tubuh kita, kelimpahan asam amino ini di dalam darah berasal dari protein-protein yang didegradasi atau dihancurkan di suatu sel yang telah mati, atau bisa berasal dari hasil penyerapan degradasi protein yang terdapat di saluran pencernaan atau usus halus kita, di mana protein ini akan terdegradasi menjadi sebunit-sebunit kecilnya berupa asam amino. Nah, asam amino yang terdapat di dalam tubuh kita itu secara umum ada yang dianggap sebagai bagian yang esensial dan juga yang non-esensial. Kapan kita sebut dia sebagai esensial? Esensial di sini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan untuk tubuh kita. Kondisi ini dikarenakan tubuh kita tidak mampu menghasilkan asam amino tersebut dalam jumlah yang diperlukan atau memang tidak bisa mensintesisnya sama sekali. Jadi kita mendapatkannya dari proses memakan makanan yang lain. Nah, di sini di tabel bisa kita lihat contoh dari yang esensial itu ada arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, trionin, triptofan, dan valin. Sedangkan kapan dia dikatakan sebagai asam amino non-esensial? Ketika tubuh kita memang mampu menghasilkan asam amino tersebut. Jadi tidak perlu atau tidak penting kita mendapatkannya dari di luar dari tubuh kita. Nah, di sini contohnya ya bisa dilihat yang non esensial, alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Nah, ada bagian yang ditandai dengan nomor 2 ini merupakan kelompok dari asam amino yang belum diakui secara umum karena memang asam amino ini proses pembentukannya berada di reaksi antara pada saat proses pembentukan kolagen. Nah, masih jadi perdebatan di antara ilmuwan apakah dia akan memang disahkan atau tidak. Nah, yang terakhir, ada kalanya suatu asam amino itu dikatakan sebagai semi esensial. Nah, ini tergantung dari kondisi tahap perkembangan seseorang. Contohnya itu pada kita manusia, di sini contohnya misalnya di arginin yang ditandai dengan angka 1, itu menunjukkan contoh dari asam amino semi esensial karena dia baru dibutuhkan oleh tubuh ketika
berada dalam usia balita hingga bayi seperti itu. Ketika dia sudah dewasa, tubuhnya mampu menghasilkan asam amino itu sendiri sehingga dia masuk ke dalam golongan yang tidak begitu esensial. Makanya dia dimasukkan ke semi esensial. Contohnya itu biasanya dalam golongan arginin ya, ataupun histidin. Nah, asam amino ini strukturnya bisa kita lihat di sini tergambarkan ya. Dia memiliki 4 jari di mana di tengahnya itu merupakan karbon helixnya yang memiliki 4 tangan karbon atom ini ya, di mana tangan yang pertamanya itu terikat dengan hidrogen atom H, tangan yang keduanya itu berikatan misalnya dengan rantai samping yang disimbol dengan huruf R, yang ketiga misalnya dari gugus amina NH2, dan yang terakhir itu dari gugus karboksil COOH. Nah, di sini perlu dipahami oleh para mahasiswa yang paling penting dalam proses degradasi asam amino, terutama dalam proses katabolisme dari yang kompleks menjadi sederhana, tolong betul-betul dipahami rantai struktur dari asam amino ini ya, terutama untuk grup-grup rantai samping yang membedakan asam amino satu dengan asam amino yang lainnya. Nah, untuk grup aminanya dan grup karboksilnya ini, jika terdegradasi atau mengalami perubahan, itu memiliki fungsi yang berbeda lagi. Oke, kita coba pelajari lagi. Nah, ini dia tadi yang saya bilang pengaruh dari proses degradasi atau katabolisme asam amino. Nah, contohnya ketika kita melakukan proses makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita itu nantinya jika sampai ke usus halus akan mengalami proses penyerapan untuk masuk ke dalam aliran darah. Nah, ketika asam amino ini masuk ke dalam suatu sel yang memang membutuhkannya, karena semua sel memang memerlukan protein ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam suatu sel itu, asam amino ini dapat mengalami proses sintesis yang kita kenal sebagai anabolisme. Di sini kelihatan ya dari gambar strukturnya itu. Nah, ini jika dia dari asam amino menjadi protein, dia mengalami proses sintesis. Nah, ada kalanya dia akan didegradasi menjadi dua gugus, di mana asam amino ini akan dipecahkan menjadi grup dari nitrogennya itu yang kita kenal dengan grup aminanya, gugus aminanya, dan dari setelah gugus amina ini berpindah atau lepas akan menyisakan yang kita kenal sebagai kerangka karbonnya. Masing-masing pemecahan asam amino ini menjadi nitrogen dan karbon memiliki proses dan fungsi yang berbeda. Oke, untuk reaksi katabolisme asam amino yang pertama, di mana ada yang kita namakan sebagai proses pemindahan gugus amina, di mana di sini struktur dari asam amino untuk gugus nitrogennya akan mengalami proses transaminasi, deaminasi, proses transfer amonia yang akhirnya akan memasuki siklus urea. Nah, gugus amina yang telah lepas ini tadi akhirnya akan meninggalkan kerangka karbon. Kerangka karbon inilah yang nantinya akan terlibat dalam proses penghasilan energi dengan cara memasuki siklus asam sitrat atau siklus Krebs yang telah teman-teman pelajari di proses katabolisme karbohidrat. Nah, di sini yang saya bilang tadi bahwa gugus amina yang telah terlepas dari asam amino nantinya itu
akan menghasilkan urin yang dikeluarkan melalui organ ginjal ya. Nah, proses dari siklus urea yang dikeluarkan melalui urin ini akan kita pelajari secara detail. Nah, untuk yang bagian dari kerangka karbonnya itu bisa memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Untuk detailnya begini. Nah, ini ketika asam amino itu akan mengalami proses pemisahan gugus amina, biasanya ini di dalam sel hati ya, dia akan mengalami suatu proses yang dinamakan dengan proses transaminasi. Kapan dia dikatakan sebagai proses transaminasi? Jika asam amino akan berikatan dengan suatu senyawa intermediate dari proses siklus Krebs ya. Ini alfa ketoglutarat ini salah satu senyawa intermediate yang ada di siklus Krebs. Nah, alfa ketoglutarat ini bisa disebut sebagai tukang ojek atau perantara untuk menghantarkan produk sebelum memasuki siklus urea seperti itu. Nah, asam amino yang berikatan dengan senyawa alfa ketoglutarat ini akan menyebabkan perubahan asam amino ini menghasilkan L-glutamat dan juga sisanya berupa asam alfa keto. Nah, enzim yang terlibat dalam proses ini berbeda-beda tergantung dari jenis asam aminonya. Di sini ada 4 contoh ya, alanin transaminase, aspartat transaminase, leusin, dan tirosin. Nah, itulah. Jika memang asam aminonya itu dari jenis aspartat, maka proses transaminasi ini melibatkan enzim aspartat transaminase. Begitu juga jika asam aminonya itu merupakan asam amino tirosin. Nah, keempat asam amino inilah yang jika mengalami proses transaminasi, dia tetap akan menghasilkan L-glutamat sebagai produknya, dan sisanya itu adalah kerangka karbon berupa asam alfa keto. Nah, asam alfa keto ini bermacam-macam. Bisa dari jenis asam pirufat, bisa dari jenis asetoasetat, bisa dari jenis yang lainnya, tergantung dari asam amino yang masuk ke dalam reaksi transaminasi tersebut. Nah, kapan terjadi reaksi deaminasi? Ketika produk dari transaminasi berupa L-glutamat ini mengalami proses perubahan ketika bereaksi dengan senyawa organik NAD+ dan juga air. Dia akan kembali menghasilkan produk yang pertama kali berikatan dengan asam amino di proses transaminasi, yaitu dia kembali menghasilkan alfa ketoglutarat lagi. Hasil sampingnya berupa NH4+, NADPH, dan H+. Kenapa proses transaminasi ini selalu menghasilkan L-glutamat? Karena L-glutamat inilah satu-satunya senyawa yang bisa dideaminasi untuk menghasilkan ion NH+. Nah, reaksi ini terjadi di organel mitokondria ya, organel mitokondria yang terdapat di sel hati. Enzim untuk reaksi deaminasi ini karena memang substratnya adalah L-glutamat, enzimnya adalah L-glutamat dehidrogenase. Terjadi khususnya di matriks mitokondria. Dan memang glutamat ini satu-satunya asam amino yang perlu proses pelepasan gugus aminanya dalam bentuk NH4 ini, amonia ini, sangat cepat prosesnya. Nah, ion NH4+ yang dihasilkan inilah selanjutnya akan mengalami proses perjalanan memasuki siklus Krebs untuk dapat dikeluarkan dari tubuh
melalui urin. Kenapa dia harus dikeluarkan? Karena dia bersifat toksik. Jika tidak dikeluarkan, dia akan menyebabkan kematian sel-sel yang ada di tubuh kita, menyebabkan keracunan di darah kita sehingga kita bisa keracunan atau sakit seperti itu ya. Nah, proses selanjutnya NH4+ yang dihasilkan dari proses deaminasi ini ketika memasuki siklus urea dia membutuhkan ATP. Nah, dia membutuhkan sekitar 2 ATP. NH4 ini membutuhkan 2 ATP dan akan berikatan dengan senyawa HCO3 yang akan diubah menjadi senyawa karbomil fosfat dengan bantuan dari enzim CPS1, yaitu karbamil fosfat sintase 1. Nah, ini masih tetap terjadi di mitokondria ya. Nah, karbamil fosfatase ini baru bisa keluar dari organel sitoplasma untuk organel mitokondria untuk masuk ke sitoplasma harus diubah dulu menjadi bentuk citrulin. Citrulin ini dengan bantuan dari enzim OTC yaitu ornithine transkarbamilase. Nah, setelah dia dalam bentuk citrulin, dia akan bisa melewati organel mitokondria dan keluar masuk ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma, citrulin yang bertemu dengan asam amino aspartat bisa diubah menjadi argininosusinat dengan bantuan dari ATP sebagai energinya dan juga enzim arginin susinat sintase atau ASS. Nah, nantinya senyawa intermediat argininosusinat ini dia bisa menghasilkan molekul fumarat. Nah, molekul asam amino fumarat ini terhasilkan dengan adanya bantuan dari enzim ASL atau yang dikenal dengan arginin susinat liase. Setelah dia nanti akan mengalami proses pemecahan atau breakdown dari argininosusinat menjadi fumarat, nah akan ada hasil kerangka sisanya dalam bentuk senyawa arginin. Nah, arginin inilah nanti bisa menghasilkan urea sebagai produk yang akan dikeluarkan melalui urin dengan bantuan dari enzim arginase. Nah, arginin yang diubah ke dalam urea akan menghasilkan senyawa intermediat lain berupa ornithine. Ornithine inilah yang akan kembali masuk ke dalam organel mitokondria untuk dapat berikatan kembali dengan karbamil fosfat untuk kembali menghasilkan citrulin. Nah, kalau berdasarkan dari gambar, kita tahu ya bahwa memang ornithine ini sebelum bisa masuk ke dalam organel mitokondria, dia harus dibantu dulu oleh enzim ornithine transkarbamilase supaya bisa nanti berikatan dengan karbamil fosfatase dan kembali dibantu oleh OTC yaitu ornithine transkarbamilase. Reaksi ini siklus ya, karena memang senyawanya itu atau senyawa intermediate ini itu harus diciptakan kembali supaya reaksi ini tetap bisa berlangsung di dalam tubuh. Nah, pada beberapa hewan dia tidak mengeluarkan dalam bentuk urea saja. Ada hewan seperti ikan yang mensekresikannya dalam bentuk amonia langsung. Ada juga yang dari jenis unggas mengeluarkan pembuangannya ini dalam bentuk asam urat atau uric acid. Oke, kita lanjut lagi. Nah, proses tadi itu kan terjadi di sel hati.
Sedangkan kita tahu bahwa semua sel itu terdapat molekul protein. Bagaimana proses transport amonia ini untuk bisa dikeluarkan langsung menjadi urea? Karena memang sel-sel lain seperti misalnya contoh di sini adalah sel otot ya, itu dia tidak bisa langsung mengubah hasil dari deaminase berupa L-glutamat langsung menjadi NH4 untuk diubah di dalam sel hati atau liver ya, karena akan bersifat toksik. Makanya untuk beberapa sel ekstrahepatik atau sel-sel selain sel hepar atau sel hati, nah produk dari deaminase berupa glutamatnya harus diubah dulu menjadi asam amino alanin. Nah, alanin ini keluar dari sel otot melalui darah, nanti akan dibawa ke sel hati. Di sel hati inilah nanti alanin kembali dipecahkan berdasarkan dari grup amina dan kerangka karbonnya, di mana grup aminanya ini nitrogennya nanti akan memasuki siklus urea. Seperti itu ya. Di sini bisa kita lihat bahwa memang selain nitrogen yang nantinya itu akan menghasilkan NH4 yang memasuki proses siklus urea dan dikeluarkan dalam bentuk urin ya, supaya tubuh kita bisa tetap sehat dan tidak kandungan darah kita tidak terdapat toksik. Nah, rantai karbonnya ini atau kerangka karbon yang telah terpisah dengan grup amina akan bisa dijadikan sebagai sumber energi kembali dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk glukosa. Nah, inilah yang kita pelajari sebelumnya dengan proses gluconeogenesis. Nah, nanti kita pelajari detail lagi ya mengenai gluconeogenesis ini. Nah, ini tahap kedua, ketika suatu senyawa amino, asam amino itu gugus aminanya melepaskan diri dari proses transaminase. Nah, kerangka karbonnya ini bisa mengalami proses tersendiri untuk menghasilkan sumber energi baru. Nah, apa yang terjadi? Dia akan memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang telah kita pelajari pada katabolisme dari karbohidrat. Nah, karena asam amino ini banyak jenisnya ya, ada 20 asam amino yang secara umum kita kenal, baik itu yang esensial atau non-esensial. Dia itu bisa memasuki siklus asam sitrat ini dari jalur yang berbeda-beda, tergantung dari asam aminonya. Nah, proses jalur yang berbeda-beda ini dari jenis asam aminonya membuat proses kemasukan kerangka karbon dalam siklus asam sitrat ini dibagi menjadi 2 jalur yang kita kenal sebagai jalur glukogenik dan jalur ketogenik. Nah, kapan dia dikatakan sebagai jalur glukogenik? Jika asam amino yang memasuki siklus asam sitrat itu melalui senyawa intermediate berupa asam pirufat. Kita lihat pelan-pelan ya, di sini kelihatan asam pirufat mana nih asam pirufat. Ini siklus Krebs ya atau siklus asam sitrat. Nah, asam pirufat kan kita ketahui, sebelum dia masuk ke siklus asam sitrat, dia akan berikatan dengan molekul oksaloasetat. Nah, untuk jalur glukogenik ini, asam amino apa saja yang melaluinya? Nah, di sini kita lihat ada alanin, ada sistein, glisin, serin, threonine, dan triptofan. Ini ditandai di sini dengan
ini ya, background yang warna pink, selain memasuki dari jalur piruvat, dia bisa masuk ke senyawa intermediate lain di siklus asam sitrat ini. Nah, contohnya, kapan dia bisa masuk melalui senyawa intermediate alfa ketoglutarat? Nah, yang bisa masuk melalui senyawa ini hanyalah asam amino seperti arginin, glutamin, histidin, atau prolin yang mengalami proses diaminasi menjadi glutamat. Nah, setelah dia berubah menjadi bentuk glutamat melalui proses dekarboksilase, baru dia bisa masuk ke siklus asam sitrat melalui pengikatan dengan alfa ketoglutarat. Nah, untuk asam amino lain dari jalur glukogenik seperti isoleusin, metionin, threonin, valin, dia biasanya masuk ke siklus asam sitrat ini dari jenis senyawa intermediate suksinat CoA. Kalau untuk fenilalanin dan tirosin, dia masuk dari jenis ini senyawa intermediate fumarat. Begitu ya. Nah, untuk jalur yang kedua, yang kita kenal sebagai jalur ketogenik, nah, asam amino apa saja yang masuk ke dalam jalur ketogenik ini? Ada dua jenis juga ya, yang dimasukinya. Dia bisa masuk ke senyawa asetil-CoA, atau dia bisa masuk ke senyawa asetoasil, asetoasil-CoA. Nah, untuk asetil-CoA, ada 4 nih asam aminonya, isoleusin, leusin, threonin, dan triptofan. Untuk yang asetoasil-CoA, ini lebih banyak ya. Ada leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin. Sebetulnya ini tidak harus dihafal, tapi jika seandainya ada pertanyaan, dari semua asam amino yang ada, asam amino manakah yang bisa memasuki untuk kedua jenis jalur tersebut, baik di jalur glukogenik ataupun ketogenik. Nah, coba lihat ya, di yang dikasih background warna hijau Tosca ini ada bagian yang saya lingkari berwarna merah. Bagian yang dilingkari berwarna merah ini adalah asam amino yang hanya dapat memasuki jalur ketogenik saja. Itu dia. Selain yang saya lingkari, itu adalah asam amino yang bisa masuk ke dua jalur glukogenik ataupun ketogenik. Nah, jadi kalau ada ditanya apa saja asam amino yang bisa masuk ke dua jalur tersebut, berarti jawabannya fenilalanin, triptofan, tirosin, isoleusin, threonin, dan triptofan. Oke, kalau tidak percaya kita buktikan apakah betul nih isoleusin. Isoleusin kan terdapat di ketogenik. Kita coba lihat apakah memang dia terdapat di glukogenik isoleusin. Nah, isoleusin terdapat di sini ya, yang masuk ke senyawa intermediate suksinat. Nah, mana lagi? Misalnya triptofan. Nih, triptofan ada di sini ya juga, masuk lewat piruvat. Nah, itulah yang membedakannya. Semoga mahasiswa bisa mengerti ya. Nah, yang menarik lagi. Alanin yang kita ketahui jika terdapat di dalam sel-sel selain sel hati, sebelum bisa dikeluarkan NH4-nya, amoniaknya dalam bentuk urin, setelah memasuki siklus urea, nah dia tidak bisa langsung ya, dia kan harus dari sel-sel selain sel hepar, dia baru bisa diubah atau masuk ke siklus urea di hati itu jika diubah ke dalam bentuk alanin yang saya jelasin yang ini tadi. Nah, yang ini tadi ya, glutamat tadi baru bisa masuk siklus urea yang ada di sel hati harus diubah dulu dalam bentuk alanin. Nah, itu dia. Nah, menariknya
kelimpahan alanin ini, di sini kita lihat di gambar ya, dia bisa masuk ke siklus urea. Kita lihat yang menariknya itu di proses penghasilan energinya. Karena alanin ini nanti akan di breakdown menjadi gugus amina yang memasuki siklus urea dan sisa kerangka karbon dalam bentuk pirufat, asam alfa ketonya itu dalam bentuk pirufat. Nah, pirufat ini merupakan salah satu senyawa intermediate yang bisa memasuki siklus Krebs kan? Nah, kalau dia bisa memasuki siklus Krebs, berarti dia memiliki potensi untuk bisa diubah menjadi energi dalam bentuk glukosa. Karena itulah gluconeogenesis itu adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Itu ya, penting dipelajari. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan atau sintesis glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Nah, kerangka karbon tadi yang diubah menjadi glukosa kita sebut sebagai proses gluconeogenesis. Nah, di dalam hati, glukosa ini jika kadarnya terlalu tinggi, kita kenal dengan proses glikogenesis ya, glikogenesis. Nah, jika kadar glukosa dia berlebih, maka sel hati akan menyimpannya dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis. Tetapi misalnya nih, dalam keadaan berpuasa, kadar glukosa yang ada di aliran darah kita itu menurun, atau kadar glukosa yang ada terdapat di beberapa sel-sel di luar dari sel hati itu menurun. Berarti otomatis glukosa yang disimpan dalam bentuk glikogen akan dipecahkan ya. Nah, proses pemecahan ini kan untuk menghasilkan energi yang kita kenal dengan proses glikolisis. Nah, proses penghantarannya ke sel target itu, glikogen ini akan dikembalikan lagi dalam bentuk glukosa dengan proses glikogenesis. Nah, glukosa ini nanti akan keluar dari sel hati, masuk ke aliran darah, dan dari aliran darah akan ditujukan ke sel target, contohnya sel otot di sini ya contohnya. Nah, glukosa ini kembali nanti bisa melakukan proses glikolisis untuk penghasilan energi. Nah, hasil sampingnya itu berupa asam pirufat. Jika memang dia bertemu dengan enzim alanin aminotransferase dan berikatan dengan glutamat, dia bisa diubah menjadi alanin, dan alanin inilah nanti kembali dikirimkan ke sel hati untuk bisa dirombak masuk ke dalam proses siklus urea seperti itu. Jika nanti ada pertanyaan, boleh ini ya, boleh bertanya di kolom komentar, saya akan bantu jawab. Nah, ini penjelasan tadi juga ya, bahwa proses degradasi protein menjadi monomer yang lebih kecil, yaitu asam-asam aminonya, dia nantinya bisa masuk ke dalam proses siklus pembentukan glukosa. Jika kadar glukosanya dalam darah terlalu tinggi, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam sel hati. Nah, pemecahan asam amino ini kan tadi kan ada dua itu ya. Pelepasan dari grup aminanya nanti akan masuk ke dalam siklus urea, dan urea ini nanti akan ditransfer ke organ ginjal ya untuk dikeluarkan melalui urin. Nah, sisa pemecahan asam amino tadi akan menghasilkan kerangka karbon ya. Oleh proses dekarboksilase, kerangka karbon ini nanti salah satunya bisa menghasilkan badan keton berupa CO2. CO2 ini bukan hanya berasal dari dekarboksilasi kerangka karbon tadi saja, dia juga bisa dihasilkan dari proses glukosa. Ingat-ingat lagi ya, CO2 yang dihasilkan dari proses asam sitrat dari perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah,
kehadiran CO2 ini bisa menjadi salah satu sumber energi juga. Nah, ini juga tadi contohnya untuk yang di sel otot, asam amino yang ada di sel otot itu nanti bisa mengalami proses pemecahan menjadi L-glutamat. L-glutamat ini tidak bisa langsung diubah atau dideaminasi untuk menghasilkan NH4 karena NH4 masuk ke dalam aliran darah tadi bersifat toksik ya. Jadi diubah dulu dalam bentuk alanin, baru dia bisa masuk ke dalam liver, baru nanti akan di breakdown memasuki siklus urea. Nah, kembali lagi ya bahwa seperti yang kita pelajari di sel otot juga bisa glukosa itu disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, proses perubahan ini glukosa menjadi glikogen itu yang kita kenal sebagai glikogenesis ataupun proses perombakan dari glikogen menjadi glukosa ya, glikolisis. Nanti yang akan menghasilkan energi. Seperti itu, ini lebih mudah lah, lebih jelas. Nah, selanjutnya, karena memang proses katabolisme kerangka karbon ini, seperti yang kita ketahui, bisa memasuki siklus asam sitrat dari berbagai macam jenis makromolekul, bukan hanya yang berasal dari karbohidrat saja, tapi juga bisa dari protein, bisa dari lemak atau lipid. Nah, dia baru memasuki siklus asam sitrat atau siklus Krebs dalam bentuk asetil-CoA atau pirufat ya, pirufat yang di sitoplasma. Sebelum bisa masuk ke mitokondria, dia harus diubah menjadi asetil-CoA. Nah, proses CO2 yang merupakan badan keton dan prekursor yang saya bilang tadi itu bisa juga sebagai sumber energi ya untuk menghasilkan ATP. Oke, kita lihat ini contoh-contoh proses dekarboksilasi baik pada proses dekarboksilasi pada asam amino ya, di mana di sini bisa dilihat di tabel beberapa jenis asam amino yang mengalami dekarboksilasi bisa menghasilkan senyawa baru. Ada juga proses hasil sampingnya, misalnya senyawa pirufat jika mengalami proses dekarboksilase dia akan menghasilkan asetil-CoA. Nah, apa itu dekarboksilase? Nah, dekarboksilase itu proses reaksi kimia yang menyebabkan gugus karboksil COOH terlepas sehingga menghasilkan CO2 tadi berupa badan keton. Misalnya yang molekul C3 yang mengalami proses dekarboksilasi hilang satu atom karbonnya sehingga menjadi C2. Di sini contohnya itu pirufat mengalami dekarboksilasi menghasilkan asetil-CoA yang memiliki dari 3 atom karbon menjadi 2 atom karbon. Sama juga dengan oksalosuksinat dari 3 menjadi 2 dalam bentuk alfa ketoglutarat. Asam alfa ketoglutarat dari 3 menjadi suksinat CoA. Begitu ya. Nah, karena memang tubuh kita ini suplai dan juga pemakaian makromolekul berupa proteinnya itu harus seimbang supaya tidak menyebabkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh. Nah, apa yang terjadi jika memang proses pemasukan atau ketersediaan protein dan juga penggunaannya itu tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan protein ini bisa menyebabkan banyak gejala penyakit ya. Misalnya nanti menyebabkan gagal ginjal karena memang kadar kreatin atau protein itu terlalu tinggi sehingga organ ginjal itu gagal dalam memfilternya. Nah, kelebihan dari protein juga bisa menyebabkan penyakit lupus, eritematosus, kanker ataupun kongesti. Nah, di gambar ini kita lihat juga kan bisa menyebabkan penyakit busung lapar karena jika proteinnya juga terlalu rendah
dan hanya gula saja yang tinggi, itu bisa menyebabkan gizi buruk. Ini terutama bagi negara-negara miskin atau negara-negara berkembang ya, yang tidak terlalu paham mengenai keseimbangan gizi, bisa berdampak terhadap pertumbuhan balitanya. Bisa juga menyebabkan penyakit glikosuria, di mana urinnya terdapat misalnya saya salah tulisnya, di mana urinnya terdapat kandungan gula sehingga dia bersifat hiperglikemia atau yang kita kenal sebagai diabetes. Nah, bisa juga menyebabkan penyakit fenilketonuria. Kalau fenilketonuria ini memang penyakit genetik yang terjadinya mutasi pada gen pengkodenya sehingga penderita penyakit ini tidak bisa menguraikan asam amino dari jenis fenilalanin. Ini juga sama dengan sistem disunuria di mana terdapat asam amino sistein dalam urin dan juga Richter-Hanhart syndrome di mana ditemukannya asam amino tirosin di dalam serum tubuhnya. Di sini kelihatan ya gambar telapak kaki orang penderita Richter-Hanhart syndrome ini, asam amino tirosinnya itu terdapat di serum sehingga terlihat penumpukan-penumpukan berwarna kuning dan juga terdapat juga di urin. Itu ya, makanya penting belajar mengenai keseimbangan, terutama memenuhi gizi. Nah, karena kita sudah belajar mengenai katabolisme, kita hanya melihat sekilas saja ya, mengenai proses anabolisme, penyusunan. Penyusunan asam amino ini, asam amino satu dengan asam amino lain. Di sini kita lihat di gambar, asam amino satu jika berikatan dengan asam amino lain, ini ada berapa nih di gambar ini? Ada 3 asam amino ya, ditandai dengan R1, R2, R3. Nah, mereka akan terikat oleh yang dinamakan ikatan peptida. Ikatan peptida ini terbentuk antara gugus amina satu asam amino dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain nih. Ini contoh dari ikatan peptida ya. Nah, itu dia ikatan peptida. Pembentukan ikatan gugus amino satu asam amino dengan gugus karboksil asam amino yang lain. Nah, polimer asam amino yang saling terikat ini bisa membentuk ikatan yang sangat panjang yang nantinya akan mengalami proses perikatan yang lebih kompleks lagi, membentuk struktur 3 dimensi, 4 dimensi, yang akhirnya akan menghasilkan bentuk-bentuk struktur protein yang bermacam-macam. Berat protein itu juga bermacam-macam ya. Kita sebut satuan itu Dalton karena penemunya namanya Dalton. Itu ada yang 16.000 berat molekulnya sampai 1 juta. Nah, untuk sintesis dari asam amino menjadi protein ini, ayo diingat lagi di dalam pelajaran DDM ya, yang telah kalian pelajari, dasar-dasar mikroba, bahwa proses sintesis asam amino ini terjadi di konsep sentral dogma, itu di proses translasi. Nah, di proses translasi ini yang ini ya, proses translasi, di mana DNA yang diubah menjadi bentuk mRNA dalam bentuk ATGC akan diubah menjadi protein. Nah, ATGC di DNA, di RNA bukan ATGC lagi ya, AUGC. Timnya diganti menjadi urasil. Nah, kode AUGC ini, kombinasi dari 3 huruf AUGC ini akan menghasilkan senyawa amino yang berbeda. Bisa dilihat di tabel ini ya. Contohnya jika UUU dia akan menghasilkan fenilalanin. Dia menghasilkan leusin. Ini ada 4 jenis variasi yang bisa mengkode leusin. Misalnya yang untuk histidin dia dikode oleh 2 kombinasi ini. Seperti itu, nggak perlu dihafal. Nah, ini dia contohnya asam amino 1 membentuk ikatan peptida dengan asam amino lain. Ini contohnya M adalah metionin. Metionin adalah asam amino yang memang harus terbentuk pertama kali dalam proses translasi. Tuh ya, diingat ya, jika ada pertanyaan.
Selalu metionin yang harus terbentuk dahulu. Lihat di sini, metionin itu apa? Metionin. Mana? Di tabel ya, coba lihat metionin. Ini dia. Metionin itulah yang dianggap sebagai start codon. Selalu dikode oleh AUG. Sebelum dia ketemu AUG, proses translasi tidak akan dihasilkan. Seperti itu. Oke. Sekianlah proses pelajaran metabolisme protein kita pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya harap mahasiswa dapat mengerti. Jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.